Sate merupakan salah satu makanan Indonesia yang memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah sate Marangi khas Pleret. Pleret adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat yang sudah lama terkenal sebagai sentra industri keramik. Selain itu, ternyata Pleret juga dikenal dengan julukan Kampung Marangi. Asal muasal sate Marangi memiliki banyak versi. Ada yang mengatakan sate Marangi pertama kali ada di Wanayasa pada tahun 60-an. Ada juga yang mengatakan bahwa sate Marangi pertama kali ada di daerah Pleret. Belum diketahui kebenarannya, namun di Purwakarta daerah tersebut memang terkenal dengan sate Marangi. Di antaranya sate Marangi Bause, sate Marangi Haji Yeti, dan Kampung Marangi di Pleret. Pertama sate Marangi Pleret sekitar tahun 80-an lah. 80-an. Sate Marangi itu tapi semaranya mentah semua, kecap mentah, cabai mentah, dibikin di jualan istilah di tempat pikulan. Sate Marangi, cuman sekarang mah sate dibilang sate itu Semara matang, sekarang mah serba digoreng. Itu pertamanya mengeluarkan sate Marangi ya mungkin buyut-buyut pertama ya. Ada nama sate Pak Udeng, nah, terus yang lainnya ikutan seperti Pak Amir, Pak Naning, ya kakak saya, banyaklah ininya untuk sate itu. Pas kakak saya meninggal ya intinya langsung dilanjut sama cucu-cucunya, jadi ada turunan untuk jualan sate itu. Jadi mulainya itu sekitar 2019 awal. Nah, karena saya dulu seorang pekerja, saya terkena imbasnya dan saya berhenti bekerja. Nah, sisa tabungan dari hasil saya bekerja, saya gunakan modal untuk membuka usaha, yaitu sate Marangi khas daerah saya. Sejarah sate Marangi yang saya tahu itu ada banyak versi, tapi menurut versi yang saya tahu, jadi ceritanya dulu itu ada seorang ibu bernama Mak Anggi bikin masakan dari sapi. Cuma dikarenakan anak beliau lumayan banyak, gimana caranya daging itu cukup untuk anak-anak beliau. Terus muncullah ide untuk memanfaatin gaji atau yang disebut lamur kalau di daerah saya. Jadi si daging sapinya itu dipotong kecil-kecil, terus ditusuk 3 biji dan dimasaknya dibakar. Nah, Mak Anggi pun mempunyai ide. Nah, disitulah Mak Anggi jualan sate Marangi di depan rumahnya, yaitu di Cianting. Nah, kata Marangi itu diambil dari nama dia, Mak Anggi, karena supaya pantas, jadi kaknya dirubah jadi Marangi. Nah, itulah sejarah penamaan sate Marangi menurut yang saya tahu. Gak lama dari itu muncul pedagang baru yang namanya lumayan populer di kalangan masyarakat, yaitu Mang Udeng. Beliau mulai jualan sate itu kalau nggak salah tahun 1962, selang 2 tahun setelah Mak Anggi pertama jualan. Kalau Mang Udeng ini mungkin dari bumbu satenya sama kayak Mak Anggi, cuman bedanya Marangi Mang Udeng itu pakai sambal kecap, dan itu pun pakai kecap murah, bukan kecap mahal barang merek yang suka ada iklannya. Tapi si kecapnya diolah dulu dan ditambahkan bumbu dan bawang, jadi rasanya itu lebih enak. Dan juga ada acarnya, bawang, wortel, dan timun. Nah, dari situ mulai banyak yang jualan sate Marangi di daerah Pleret dengan sambal kecap yang khas. Saya jualan
jualan sate Marangi itu dari tahun berapa, tahun 90 kalau ya 90 ikut sama kakak itu sampai 97 kan moneter kritis moneter Pak Presiden turun. Nah di situ gak kurang itu ya, akhirnya oleh Bupati Pak Dedi semangatkan kan orang sate, makanya sampai sekarang dibikinkan kuliner. Semaraknya sate Pleret itu hasilnya itu dari mantan Bupati Pak Dedi Mulyadi. Dulu penjual sate Marangi belum memiliki tempat yang memadai. Bahkan mereka berjualan di pinggiran jalan raya. Sekitar tahun 2015, Pemda Purwakarta dan saat itu Bupati Dedi Mulyadi berinisiatif untuk membuatkan tempat berlokasi di samping stasiun Pleret, agar pedagang sate Marangi bisa berjualan dengan tertib dan tidak membuat kemacetan. Wakil Bupati setempat, Danan Koswara, mengatakan tempat berjualan para pedagang sate Marangi itu disebut sebagai Kampung Marangi sebab terdapat 120 pedagang yang ditampung di kios tersebut. Kebetulan saya di sini sebagai kepala stasiun Pleret. Untuk tanah kita yang saat ini dipakai untuk wisata kuliner sate Marangi, itu dulu berawalnya itu pada saat masa kepemimpinan Bupati Purwakarta Bapak Dedi Mulyadi. Jadi beliau awalnya karena kan di depan ini merupakan pasar yang dulu mungkin masuk kumuh. Dulu beliau melakukan penataan kota lah, penataan wilayah stasiun Pleret dan sekitarnya, gimana caranya biar mungkin tertata dengan rapi, bersih dan bagus gitu. Apalagi Pleret sendiri kan terkenal dengan kuliner khasnya sate Marangi. Nah, jadi dulu pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau dengan kereta api melakukan penertiban lahan area stasiun yang dulunya pasar. Nah, untuk para pedagangnya diakomodir, diberikan tempat yang sekarang menjadi tempat wisata kuliner Marangi yang merupakan tanah kereta api. Ini dikontrak oleh pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta sampai saat ini. Saat itu, nama sate Marangi berkembang dengan sangat pesat dan mulai menyebar ke berbagai daerah di Purwakarta hingga keluar kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Bahkan, mantan Bupati Dedi Mulyadi pernah memperkenalkan sate Marangi ke markas besar PBB di Amerika. Adanya Kampung Marangi di Pleret tentunya memberikan dampak baik bagi warga sekitar. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat sekitar yaitu terbukanya ladang bisnis karena banyaknya orang yang berdatangan dari berbagai daerah. Hal tersebut menjadi keuntungan warga sekitar yang membuka usaha seperti makanan hingga pakaian. Dampak buruknya adalah kepadatan lalu lintas terutama di akhir pekan dan juga banyaknya sampah yang berserakan. Hasil survei yang telah kami lakukan, 70% pengunjung di wisata Kampung Marangi Pleret adalah dari luar kota, bahkan bisa mencapai 90% jika akhir pekan. Alasan mengapa mereka memilih Pleret sebagai destinasi dari tempat-tempat lain adalah sate Marangi Pleret memiliki tingkat kearifan lokal yang sangat tinggi. Selain itu, banyak pilihan tempat sehingga pengunjung yang datang tidak takut kehabisan tempat untuk menikmati sate. Kampung Marangi Pleret juga menyediakan lahan parkir yang luas dan yang paling penting memiliki harga yang sangat terjangkau dibandingkan tempat lain. Kalau ditanya bedanya sate Marangi sama yang lain, udah jelas ya, karena dari pembuatannya, dari bumbunya,
Bahkan dari rasanya pun sudah jelas. Kalau sate Madura kan sambalnya kacang dan dagingnya juga daging ayam, sama kayak sate Ponorogo. Sate Maranggi ini punya nama yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan ada seorang chef terkenal bernama Chef Renata datang ke daerah Pleret langsung untuk meliput pembuatan sate Maranggi tersebut. Jadi sate Maranggi itu punya filosofi yang dikenal 3 daging setusuk, atau kalau dalam bahasa Sundanya itu tritangtu. Jadi filosofinya itu melambangkan tekad, ucapan, dan tindakan. Kalau di dalam budaya Sunda itu cukup mengandung makna yang lumayan dalam lah. Sate Maranggi ini udah punya nama ya, karena keenakannya. Banyak orang-orang di luar kita sengaja datang ke Pleret cuma buat makan sate Maranggi. Salah satu penjual sate di kuliner mengatakan, dalam sehari ia bisa menjual sate hingga 500 tusuk. Namun, jika di hari libur, penjualan bisa mencapai 1000 tusuk dalam sehari. Bahkan, di hari lebaran, penjualan sate hingga 3000 tusuk hanya dalam satu hari. Sate Maranggi di lokasi wisata kuliner ini dibanderol dengan harga 2.000 per tusuk, nasi dengan harga 4.000 per bungkus, dan ketan bakar seharga 5.000 per buah.